dan Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Jadi pemirsa sekalian, kembali lagi kita bersua di podcast Bisnis KUMKM. Jadi podcast yang kita hadirkan untuk membincang berbagai hal tentang UMKM dan koperasi juga tentunya. Nah pemirsa sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah kehadiran tamu kita pada kesempatan ini, Bapak Muhammad Yusri. Bagaimana kabarnya Pak Yusri? Alhamdulillah Pak Barul. Pak Barul sendiri bagaimana, sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Yusri, pada kesempatan ini kita akan bincang tentang UMKM, khususnya tentang bagaimana kemasan ya, packaging. Ya. Jadi pemirsa sekalian, Pak Muhammad Yusri ini adalah konsultan kemasan di Rumah Kemasan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Pak Yusri ini sudah sangat banyak membantu pelaku UMKM kita, bagaimana produknya ini lebih berdaya saing dengan kemasan yang lebih bagus, kemasan yang menarik, dan ini hasil karya atau dampingan dari Pak Yusri. Baik, Pak Yusri, mungkin di awal bisa diceritakan sedikit tentang rumah kemasan. Apa itu rumah kemasan, kemudian seperti apa yang selama ini dilakukan. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Barul. Halo teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin sedikit perkenalan tentang rumah kemasan, teman-teman semuanya. Kita di rumah kemasan sebenarnya sudah berdiri sejak 2017 dan pada saat awal berdirinya kita dibantu oleh salah satu konsultan desain kemasan dari Jepang. Nah, jadi dari Jepang. Ya, betul Pak Barul. Jadi awal pertamanya kita dibantu oleh konsultan desain kemasan dari Jepang, namanya Orita Yoshitaka, dan saya kira kesempatan yang sangat luar biasa sekali bagi saya untuk kenalan dengan Orita-san. Saya panggilnya Orita-san. Itu sebenarnya dia guru saya, sensei saya di bidang desain kemasan, karena memang beliau pengalaman puluhan tahun di bidang desain kemasan. Nah, jadi begitu rumah kemasan berdiri, kita bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA, yang biasa disebut, mungkin teman-teman sering dengar. Nah, terjalin kerjasama antara Pemprov dengan JICA. Dan bentuk kerjasamanya sebenarnya ada banyak sekali, ada bidang kesehatan, pendidikan, nah termasuk juga bidang pengembangan UKM. Nah, jadi kita di bidang pengembangan pemberdayaan UKM, maka dikirimlah junior expert di bidang desain kemasan. Nah, jadi tugasnya kita di rumah kemasan untuk membantu teman-teman UKM agar desain kemasannya lebih berdaya saing. Itu yang pertama. Jadi cuma sayang sekali memang Orita-san sudah pulang kembali ke Jepang karena beliau datang 2017 sampai dengan akhir 2018, dan setelah itu rumah kemasan sampai sekarang alhamdulillah tetap berjalan. Nah, jadi kita bantu kemasan teman-teman UKM bukan hanya di wilayah Makassar tapi Sulsel umumnya. Dan alhamdulillah sudah sekarang saya tidak bisa hitung sudah berapa banyak kemasan yang kita bantu teman-teman UKM. Tapi intinya kita bantu dari sisi desain kemasannya agar lebih berdaya saing. Kemudian kita bantu juga konsultasinya bagaimana caranya supaya kemasan yang dipakai kemasan yang tepat. Nah, mungkin sebentar luar biasa ya. Saya jelaskan sedikit di PowerPoint saya begitu, Pak Barul. Oh ya. Ya, ini kita akan bahas lebih lanjut tentang kemasan sendiri ya. Kalau ada pepatah itu kan don't judge a book by its cover. Jadi jangan menilai buku itu dari sampulnya. Tapi saya kira untuk kemasan beda Pak Yus ya. Betul. Karena yang dikatakan selalu justru kalau produk UMKM ya kemasannya dulu yang harus dilihat. Itu bagaimana itu Pak Yus? Iya, betul sekali. Cocok yang kita bilang don't judge a book by its cover, jangan menilai buku dari sampulnya, ya, jangan juga menilai umur seseorang dari rambutnya ya, mohon maaf. Ini mungkin pengaruh salah satunya termasuk pengaruh desain barangkali ya. Tapi kalau untuk di kemasan tentu yang pepatah itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Kenapa?
Karena taruhlah misalkan teman-teman mungkin pernah masuk ke dalam suatu toko atau lewat toko online misalkan, yang sama sekali kita tidak tahu kualitas produknya seperti apa, rasanya seperti apa. Kita sama sekali tidak tahu. Apalagi untuk produk yang baru kita mau jajaki misalkan, baru kita mau perkenalan gitu. Nah, justru bagaimana caranya untuk mengetahui minimal membuat orang menarik, ya tentu melalui kemasan. Jadi saya kira memang kemasan sangat penting, apalagi untuk menarik pelanggan-pelanggan baru. Begitu. Ya. Oke, baik Pak Yus, bisa mungkin lebih dijelaskan lagi ya. Sekarang ini kan rame-rame orang bilang glowing. Jadi, bagaimana bisa glowing, lebih bersinar, lebih tampil menarik dengan packaging ya, dengan kemasan. Ya, ada bisa mungkin yang dipaparkan dulu untuk ya, baik. teman ya. Silahkan ya. Ya, saya izin mungkin teman-teman sedikit saya share tentang kemasan. Oh ya, udah tampil ini. Sudah kelihatan ya, Pak Barul? Oh ya, ini glowing dengan packaging ya. Wah, ini ada banyak contoh produk ini. Ada ini yang Pak Yus semua ini ya. Ada. Ya, betul. Jadi mungkin perlu saya disclaimer dulu Pak Barul. Yang tampil di layarnya teman-teman ini saya tidak endorse ya. Saya tidak endorse. Tapi ini adalah hasil kerjanya kami di rumah kemasan KUKM Sulsel, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulsel. Jadi ini boleh dikatakan semua desainnya kita gratis. Jadi kita tidak memberi bayaran apapun ke UKM di desainnya. Jadi ya boleh dikatakan kita di rumah kemasan Pak Barul, kita bukan desain grafis, tapi kita desain gratis ya. Oh iya. Luar biasa ya. Tapi ya syarat dan ketentuan berlaku begitu Pak Barul. Oh iya. Ya syaratnya paling utama adalah kita tidak bisa desainnya dalam waktu singkat. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman butuhnya, Pak saya butuh cepat, saya harus seperti ini, itu kita tidak bisa karena dari awal kami sampaikan yang kita tangani adalah Sulawesi Selatan, jadi kita berlakukan sistem antri, kurang lebih begitu. Ya. Ya baik, mungkin saya bisa mulai Pak Brul? Ya silakan ya, ini udah tampil. Ya, jadi saya kasih judul dan ini sering saya sampaikan juga ke teman-teman UKM di beberapa sesi pelatihan, saya kasih nama glowing dengan packaging. Ya mungkin kenapa saya pilih pemakaian kata-kata glowing, ya kan sekarang lagi booming-boomingnya juga, banyak orang yang mau kelihatan glowing. Cuma jangan hanya wajahnya yang glowing, sementara produknya tidak glowing. Nah, bagaimana caranya membuat glowing? Sebentar, mungkin saya sedikit sharing dengan teman-teman. Tapi intinya, ini fakta di lapangan. Kalau kita lihat, banyak sekali produk berkualitas itu sulit terjual karena tidak dikemas dan diberi merek dengan baik. Nah, ini memang fakta yang kita lihat. Banyak sebenarnya kualitas produknya bagus, tapi karena itu tadi kemasannya yang mungkin kurang mendukung, akhirnya kualitasnya tidak dibarengi dengan kemasannya begitu, Pak Brul. Jadi saya kira ini juga salah satu kenapa sebenarnya kelemahan kita di UKM, salah satunya di situ. Nah, bagaimana caranya supaya membuat kemasan yang glowing? Setidaknya saya bisa berbagi tips dengan teman-teman. Pertama, harus menarik secara visual. Kemudian yang kedua, kemasannya yang sesuai. Dan yang ketiga adalah mengikuti regulasi kemasan. Nah, hampir kebanyakan kemasan-kemasan, apalagi yang namanya kemasan UKM, jarang sekali yang memenuhi ketiga kriteria ini. Nah, mungkin ada yang kelihatan menarik secara visual, jadi kalau dilihat penampilannya, desainnya memang bagus, tapi di sisi lain ternyata masih ada regulasi-regulasi yang tidak sesuai. Karena kalau kita berbicara kemasan bukan hanya tentang desain yang menarik, tapi ada aturan-aturan yang berlaku di kemasan. Nah, ini juga yang akan saya sharing dengan teman-teman.
Ada juga ya sudah mengikuti regulasi, tapi ternyata dari sisi visualnya, dari sisi penampilannya itu masih kurang bagus, masih perlu diperbaiki. Nah, ada juga yang sudah bagus tampilannya, sudah sesuai aturan kemasannya, tapi tidak sesuai lagi antara produk dengan kemasan yang dipakai. Nah, inilah sebenarnya juga tujuannya kita di Rumah Kemasan. Kita ingin bagaimana kemasannya teman-teman tidak hanya menarik secara visual atau kelihatan bagus desainnya, tapi juga harus sesuai dan mengikuti regulasi kemasan. Nah, untuk menarik secara visual, mungkin sedikit saya kasih tips atau kurang lebih saran buat teman-teman untuk membuat desain yang menarik. Minimal itu buat desainnya mudah dimengerti. Jadi kalau orang lihat sekilas, orang sudah dapat dengan mudah melihat, oh ini mereknya apa, nama produknya apa. Kemudian yang kedua, desainnya yang sederhana. Nah, kenapa kita lebih mengarahkan supaya desainnya lebih sederhana? Ya tujuannya tentu agar lebih mudah diingat konsumen. Kemudian yang ketiga, memudahkan konsumen. Memudahkan dalam hal apa? Mungkin teman-teman pernah membuka toples kue kering misalkan. Begitu kita mau makan, kita masih tertunda gara-gara hanya mencari selotipnya. Selotipnya. Ya, betul. Ya, betul. Ini di mana selotipnya? Nah, itu tidak memudahkan konsumen. Justru yang kemasan, salah satu tujuannya adalah kemasan yang baik adalah kemasan yang tidak mempersulit konsumen. Justru harus memudahkan. Belum lagi misalkan ada kemasan yang modelnya standing pouch, itu kan biasa ada tier notch namanya, Pak Barul, kalau untuk memudahkan merobek. Nah, itu juga tujuannya memudahkan konsumen. Belum lagi, misalkan ada kemasan standing pouch yang ada zippernya misalkan. Yang ada zipper yang artinya kita bisa tutup dengan mudah. Nah, tujuannya untuk memudahkan konsumen tidak lagi mencari wadah kalau produknya tidak langsung habis. Nah, jadi saran saya teman-teman, kalau misalkan produk yang diproduksi adalah produk yang tidak langsung habis, contoh kopi misalkan, kopi kemudian abon, terus gula aren misalkan, itu kan begitu dibuka itu jarang langsung habis. Nah, untuk memudahkan konsumen ya pakai kemasan yang pakai zipper atau klip. Jadi setidaknya konsumen tidak perlu lagi mencari wadah untuk menutup kemasan yang sudah terbuka. Nah, beda lagi kalau misalkan produknya langsung habis, misalkan kerupuk atau keripik, begitu dibuka biasanya langsung habis. Nah, itu tidak perlu lagi pakai ziplock atau kemasan yang pakai zipper. Karena kan ya tentu dari secara harga kemasan yang ziplock masih sedikit lebih tinggi daripada yang tidak. Kemudian yang keempat, desain yang jujur. Nah, ini juga penting sekali, teman-teman, dalam mendesain yang jujur. Jangan sampai desain teman-teman nanti meniru desain yang sudah ada. Dan parahnya lagi, jangan sampai desain yang ditiru adalah desain yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Entah itu dari bentuknya, logonya, itu hati-hati. Kita bisa kita kena tuntut, apalagi desain yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian merek hatinya. Betul. Karena terus terang ini sudah beberapa kejadian, bahkan di Makassar sendiri ada beberapa teman kita yang pernah kena tuntut gara-gara mereknya yang sama misalkan. Nah, kemudian desainnya yang mirip. Nah, itu berisiko sebenarnya. Jadi lebih baik dihindari. Kemudian yang kelima, menerapkan prinsip dasar desain. Nah, sebagai contoh, mungkin teman-teman saya bisa perlihatkan sebagai salah satu contoh desain saja. Sekali lagi ya, ini saya tidak endorse. Ini sebagai contoh saya tutuplah mereknya. Nah, dari kalau dilihat sekilas ini kan sudah langsung ada kelihatan nama produk. Nah, jadi untuk teman-teman yang apalagi yang baru mulai, teman-teman yang baru memulai usaha misalkan,
yang apa istilahnya, yang intinya yang baru merintis usaha lah. Usahakan di dalam desainnya yang menjadi titik fokus di desainnya adalah nama produk, bukan merek. Nah, contoh misalkan tadi kelihatan nama produknya, karena ya yang namanya konsumen pasti mencari produk. Kecuali misalkan merek kita sudah terkenal, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita baru merintis, apalagi teman-teman yang baru merintis usaha, ya usahakan di kemasannya, di desainnya itu lebih fokus ke nama produknya. Nah, kemudian gunakan font yang tepat. Kan tentu banyak sekali font-font yang beredar di internet, apalagi yang sudah memang terinstall di laptop atau komputer. Pada saat desain, hindari menggunakan jenis-jenis huruf yang sudah kuno. Misalkan, yang namanya font-font kuno, Arial, Times New Roman, Calibri, terus ada juga Comic Sans. Wah, ini sebaiknya hindari. Karena penggunaan font yang seperti itu sudah sangat kuno, dan sekarang sudah banyak sekali jenis-jenis huruf yang sudah update dan sudah kekinian. Nah, teman-teman bisa cari di Google Font misalkan, itu adalah font-font yang gratis bisa dipakai untuk komersil. Jadi tidak perlu khawatir tentang penyalahgunaan hak cipta karena sudah gratis. Kemudian gunakan warna yang sesuai. Nah, ini tentu juga yang namanya desain, tentu warna punya peranan yang sangat berpengaruh terhadap desain. Nah, mungkin salah satu contoh, teman-teman kalau lihat produk-produk brand-brand dunia, misalkan KFC, McDonald, Pizza Hut, Dunkin Donut, terus Burger King, hampir ke semua produk-produk atau brand ternama ini, mereka menggunakan warna-warna merah, kuning, oranye. Pasti rata-rata pakai warna itu. Nah, tentu brand-brand besar tersebut tentu asal tidak pakai warna, tentu ada alasan tertentu. Nah, salah satu alasannya adalah warna-warna tersebut termasuk warna dalam kategori hangat yang bisa membuat orang merasa enak kalau makan lihat warna-warna begitulah kurang lebih. Dan memang sudah ada penelitiannya begitu, Pak Barul. Iya. Nah, kemudian tips terakhir, gunakan foto produk. Nah, contoh, kalau misalkan teman-teman produksi produk yang harus diolah kembali, misalkan, contoh bakso. Nah, bakso, gunakanlah foto yang sudah siap santap. Nah, siap santap maksudnya walaupun di kemasannya hanya ada bakso, tapi gunakanlah foto yang sudah siap santap, sudah ada minyak misalkan, sudah ada bawang gorengnya, pokoknya yang kelihatan enak. Tujuannya apa? Kita mau konsumen merasa enak duluan sebelum makan. Nah, kurang lebih begitu. Intinya konsumen mengkonsumsi foto sebelum produk. Nah, bayangkan kita nih, misalkan kita mau makan, kalau sudah lihat fotonya saja sudah tidak menggugah selera, pasti kita pikir-pikir juga mau makan produk yang ada. Nah, inilah pentingnya foto produk. Jadi, bagaimana kita mengajak UKM, mengajak pembeli untuk mencoba produk kita melalui foto produk yang memang terkesan enak. Ya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian yang kedua, kemasan yang sesuai. Nah, tentu yang sesuai yang seperti apa? Nah, ini contohnya yang sebelah kiri, mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau untuk lokasi penjualannya misalkan di pasar, di rumah makan, toko kelontong, tidak perlu pakai kemasan yang bagus. Ya, jadi kalau yang namanya kemasan ya tidak selamanya harus selalu bagus. Kenapa? Ya harus disesuaikan lokasi penjualan. Karena jangan sampai teman-teman misalkan jualannya di pasar, pakai contoh kemasan yang di sebelah kanan. Nah, kalau pakai contoh kemasan di sebelah kanan, jualnya di pasar,
orang di pasar dalam membeli produk pasti pertimbangan utamanya adalah harga. Nah, jangankan ditanya, dilihat saja kemasannya sudah begitu, orang sudah tebak, ini pasti mahal nih. Nah, jadi kalau misalkan lokasi penjualannya, nah harus juga tepat kemasan yang dipakai supaya apa? Sesuai dengan target market. Nah, contoh saja misalkan teman-teman masuk ke warung makan, sementara duduk di meja, itu kan biasa sering ada snack tuh di atas meja. Dan rata-rata itu yang kalau kita lihat rata-rata pasti banyaknya pakai kemasan-kemasan plastik transparan. Pokoknya yang biasa sekali. Ya supaya apa? Harganya tidak mahal. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalkan mau jualan di toko-toko retail modern, minimarket. Nah, jangan pakai kemasan yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri itu contohnya dia sudah pakai plastik gula, yang di atas tuh dia sudah pakai plastik gula, kemudian labelnya juga dia kasih masuk ke dalam plastiknya. Nah, sebenarnya dari unsur keamanan pangan ini kurang tepat sebenarnya, tapi ya demi menurunkan harga supaya lebih terjangkau kurang lebih. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di situ harganya 5.000. Dan kalau mau jual di memasukkan produk tersebut ke minimarket, bawa kemasan seperti itu, pasti ditolak. Itu sudah pasti. Nah, kalau misalkan mau jual di toko-toko retail modern, nah minimal yang pertama, kemasan sudah harus sesuai standar. Nah, standar apanya? Tentu standar desainnya, kemudian standar legalitas produknya, dan seterusnya. Karena pasti ada aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan agar produk kita bisa beredar di toko-toko retail modern. Kemudian sesuaikan juga karakter produk. Nah, ini ada contoh, teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri ada bumbu. Nah, foto yang tengah ini dia menggunakan kemasan standing pouch lalu disimpan di freezer. Nah, jangan pernah pakai kemasan standing pouch yang berbahan plastik metalis lalu disimpan di freezer. Akibatnya apa? Ini pasti pecah. Kenapa bisa pecah? Nah, tentu yang namanya pembeli, begitu dia buka freezer, biasanya paling bawah diambil. Pokoknya kayak gali harta karun gitu, Pak Barul. Pokoknya banting-banting ininya, kemasannya, akhirnya bisa-bisa pecah. Nah, harus sesuai karakter produk. Kalau produknya untuk disimpan di freezer, maka harus pakai kemasan yang memang diperuntukkan untuk freezer. Kurang lebih begitu. Nah, belum lagi yang sebelah kanan, foto les kurang lebih begini. Nah, ini biasanya kadang-kadang membuat hati orang senang, Pak Barul, karena besar sekali bungkusnya. Yeah. Begitu dibuka, ternyata 2/3 angin, 1/3 isi. Nah, karakter produk, apalagi yang lebih banyak ya. Nah, lebih banyak anginnya dibanding isinya. Tapi sebenarnya bukan tanpa tujuan. Nah, teman-teman mungkin sekedar informasi, kenapa lebih banyak anginnya? Karena karakter produk, apalagi keripik kentang itu sangat mudah pecah. Nah, untuk produk-produk yang punya karakter mudah pecah, usahakan ketika mengemas, memberikan udara di dalam kemasannya. Tujuannya apa? Agar produknya tidak pecah. Nah, bisa dibayangkan mungkin kalau setelah dikemas produknya tidak diberi udara, kayaknya begitu dibuka bukan lagi keripik kentang, Pak Barul, tapi bubur. Ya, karena itu tadi pecah. Kemudian, nah ini yang paling penting. Silahkan teman-teman sesuaikan kemampuan modal yang dimiliki. Nah, apalagi kalau misalkan pengusaha baru yang baru mulai, yang kemasan paling tepat dipakai adalah sebelah kiri. Jadi teman-teman bisa beli kemasan jadi, lalu print stiker, tempel, itu sudah cukup kok sebenarnya. Karena kita butuh kurang lebih modal 200, 150 sampai 200 ribu sudah dapat untuk kemasan yang sebelah kiri. Nah, untuk yang kemasan tengah, ini yang full printing, biasanya ada minimal order, kurang lebih 1000 lembar biasanya. Nah, kalau misalkan satu lembar itu harganya Rp2.000, kali 1000,
Jadi boleh dikatakan harganya menjadi 2 juta rupiah. Nah, itu modal yang kita butuh. Nah, yang paling mudah itu adalah untuk pengusaha pemula yang sebelah kiri tadi. Tapi yang sebelah kanan, itu yang harus kita hati-hati. Kenapa? Ini adalah kemasan yang sebenarnya paling murah tapi paling mahal. Kenapa murah? Ya secara satuan sangat murah, tapi kenapa mahal? Karena kita tidak bisa pesan sedikit. Kita butuh modal kurang lebih puluhan juta, Pak Barul. Hanya untuk mendapatkan kemasan yang seperti ini. Karena dia dicetaknya secara rotografur, dan sekali nyetak itu teman-teman bisa lihat ini rollnya. Ini satu roll biasanya isinya kurang lebih 500 meter sampai 1 kilometer panjangnya. Iya. Jadi memang kita butuh modal yang tidak sedikit. Belum lagi yang namanya kalau kita punya kemasan, kita harus punya yang namanya mesin kemasan. Nah, jadi teman-teman harus siapkan juga bukan hanya kemasannya, tapi mesinnya. Nah, ini ada beberapa contoh mesin kemasan. Yang paling terjangkau adalah yang tengah ini. Ini hand press. Ini yang paling terjangkau, kurang lebih 200-an ribu sudah dapat kok. Tapi yang mahal ini, yang sebelah kanan, kenapa? Karena harga mesinnya saja kurang lebih 80-an juta, Pak Barul. Oh, itu ya. Nah, jadi kalau misalkan harga kemasannya 20-an juta, tambah dengan harga mesin ini 80 juta, kita butuh investasi kurang lebih 100-an juta. Hanya untuk kemasan. Ya, tapi di sisi lain memang per piecesnya sangat murah. Nah, kembali lagi, sesuaikan kemampuan modal teman-teman. Nah, itu yang penting. Nah, ini yang terakhir, mungkin mengikuti regulasi kemasan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada contohnya. Nah, teman-teman, dalam membuat desain kemasan, itu ada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, aturannya apa? Peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Nah, kurang lebih beginilah. Misalkan kalau yang mau buat desainnya secara full printing, nah harus ada keterangan merek, kemudian nama produk, foto produk, keterangan halal, izin edar, PIRT atau Badan POM, kemudian diproduksi oleh, lalu berat bersih. Nah, ini kurang lebih tampilan di bagian depan. Nah, untuk belakangnya sendiri boleh dikasih penjelasan produk, kemudian komposisi, informasi nilai gizi, sosmed kalau ada, dan tanggal kedaluarsa. Ya, mungkin kurang lebih begitu, Pak Barul, yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman kalau mau simpan nomor saya juga, mau konsultasi lebih lanjut nanti, ya silahkan. Ini Instagram saya dan ini nomor WA saya. Silahkan di follow ya. Demikian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa ini ya paparan dari Pak Yusri tentang desain kemasan, glowing dengan packaging. Mungkin ada tips Pak Yusri untuk kawan-kawan UMKM yang mungkin dari sisi anggaran terbatas ya, anggarannya terbatas, tapi kemudian tetap ingin produknya tampil elegan dengan packaging yang menarik. Itu ada mungkin tips-tipsnya ya? Ya, tentu punya tantangan sendiri untuk teman-teman yang punya keterbatasan modal, karena ya yang namanya kalau kita mau lebih glowing tentu butuh modal yang tidak sedikit juga. Minimal teman-teman bisa cari melalui pembiayaan investor atau kemudian pemerintah juga sekarang sudah banyak mengucurkan yang namanya KUR ultra mikro atau bantuan dari investor, misalkan dengan mendapatkan modal kurang lebih 2 juta, insya Allah sudah bisa kok. Nah, tapi kalau misalkan yang benar-benar baru mulai, modal juga sangat terbatas, investor tidak ada, ya minimal kemasan yang tadi Pak Barul. Jadi teman-teman bisa cari kemasan yang sudah jadi, lalu pakai stiker, lalu tempel ke kemasan. Itu insya Allah sudah cukup. Tapi sekali lagi teman-teman, walaupun seperti itu tampilannya, tapi kita bisa permak di desainnya begitu. Jadi desainnya kita perbaiki, kemudian kita kasih keterangan sesuai dengan aturan Badan POM tadi nomor 31 tahun 2018. Karena saya ingat sekali yang namanya
desain kemasan UKM, ada salah satu sosok wanita yang sangat terkenal di hampir semua kemasan-kemasan UKM yang masih baru mulai, kurang lebih begitu. Siapa dia? Wanita yang pakai topi koki, lalu tangan kanan sebelah kanan pakai nampan, kemudian yang sebelah kiri pakai sendok. Itu sosok yang sangat terkenal sekali saya kira di dunia desain untuk teman-teman UKM, apalagi yang baru mulai. Ya, banyak sekali yang pakai seperti itu. Iya. Kalau berkaitan dengan yang jadi tren mutakhir apa ya? Mungkin ada beberapa yang jadi tren ya, yang beberapa tahun terakhir. Misalnya mungkin dengan isu lingkungan barangkali. Atau ya, betul. Kan sekarang juga kalau bicara packaging, bagaimana misalnya menghindari plastik, atau mungkin ada gambaran ke depan seperti apa yang kawan-kawan juga harus respon ini dengan perubahan-perubahan. Ya, tentu isu lingkungan, apalagi dikaitkan dengan kemasan, tentu ini juga menjadi salah satu isu yang memang sangat hangat diperbincangkan di dunia kemasan, karena hampir semua kemasan itu bahannya pasti plastik. Iya. Hampir semua. Dan kebanyakan, apalagi mungkin teman-teman pernah lihat viral di Bali ketika penyelam menyelam, itu Masya Allah, di sementara menyelam itu hampir semua sampah plastik. Jadi memang kemasan menjadi isu lingkungan yang boleh dikatakan menjadi polemik juga. Tetapi di sisi lain, yang namanya kemasan termasuk yang menjadi harus difikirkan adalah harga kemasannya sendiri, Pak Barul. Jadi yang namanya kemasan juga harus seefisien mungkin, bukan hanya dari sisi penggunaannya, tapi harganya sebenarnya. Nah, tentu untuk mendapatkan kemasan yang lebih terjangkau, ya mau tidak mau kemasan plastik adalah kemasan yang paling terjangkau sebenarnya. Nah, untuk isu lingkungan memang sudah banyak sekali diberikan opsi-opsi terkait kemasan-kemasan ramah lingkungan. Ya, cuma terus terang yang namanya kemasan ramah lingkungan itu tidak ramah di kantong. Iya. Cukup mahal ya. Cukup mahal. Contoh, ada salah satu perusahaan di Indonesia, itu di Sumatera kalau tidak salah, mereka membuat kemasan sebagai pengganti styrofoam. Nah, bahan kemasannya itu mereka buat dari pelepah pinang. Dan saya kira ini sangat inovatif sekali. Cuman ya kembali dari sisi harga itu per box, per kemasan harganya kurang lebih antara 10 sampai 15.000 baru kemasannya saja. Iya, betul. Nah, ini menjadi tantangan juga kita ke depan. Jadi semoga ke depan bisa dibuat lagi kemasan yang ramah lingkungan tapi juga ramah di kantong. Sebenarnya kalau misalkan mengenai sampah plastik, yang salah apakah kemasannya? Tentu tidak. Yang salah adalah perilakunya kita yang membuang sampah sembarangan sebenarnya. Jadi sampah itu kemasan itu sebenarnya tidak salah. Yang salah adalah perilaku kita yang membuang kemasan tersebut, ya ujung-ujungnya jatuhnya di got, jatuhnya di tempat yang tidak semestinya. Ya, yang seharusnya kan yang namanya kemasan yang begitu sudah jadi sampah, ya silahkan buang di tempat sampah. Bukan malah buangnya di laut, di pantai, di pinggir jalan dan seterusnya. Begitu Pak Barul. Ya, oke Pak Yus, luar biasa ini penjelasannya tentang packaging ya, glowing dengan packaging. Saya kira teman-teman di podcast Bisnis KUMKM ini bisa mengambil banyak hal ya. Jadi teman-teman sekalian, packaging ini atau kemasan ini sangat penting, bukan hanya sekedar untuk melindungi, membungkus ya. Jadi betul. Itu tadi, ternyata bahwa untuk citra merek, untuk kemudian bagaimana bisa daya saing, ini sangat bergantung dari packaging. Tentu ada banyak kendala ya, dari biaya yang terbatas dan isu-isu lingkungan tadi, tapi tetap bagaimana kita mencoba untuk packaging yang baik ini, yang menarik, kita coba untuk mengembangkan produk teman-teman di UMKM. Terima kasih Pak Yusri. Baik, terima kasih. Luar biasa ini. Mudah-mudahan
nanti kita bisa jumpa lagi ya. Siap. Terima kasih. Dan saya kira untuk sesi kita untuk bahas kemasan ini kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.